to kiss me. Good morning class, how are you today? Okay, today is last meeting. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang prosedur teks atau text prosedur. Dan kalian juga sudah mengerjakan text 2 yang berisikan materi meeting ketiga yaitu di recount text dan meeting keempat di prosedur text. Today, we will learn about report text. What is report text? Report text is a text that presents detailed information about something in general based on research. Jadi, report text ini tuh sebuah teks yang menyajikan informasi rinci mengenai sesuatu secara umum berdasarkan penelitian. Apa sih tujuan report text itu? Tujuan utama dari report text is to inform about certain function of a participant. Nah, ini tuh untuk menginformasikan tentang suatu objek berdasarkan fakta. Nah, sebagai hasil dari pengamatan atau analisis. Nah, Miss, kok untuk penjabaran artinya tuh sama seperti teks deskripsi? Nah, nanti Miss juga akan menjelaskan tentang perbedaan report text dan juga descriptive text. Next is structure of report text atau struktur dari text report. First is general classification. General classification is a part of the report text structure that contains general groupings of the objects being discussed. This section usually contains basic information about the object. Nah, jadi general kualifikasi ini atau klasifikasi umum itu bagian struktur report text yang berisi pengelompokan umum dari objek yang dibicarakan. Nah, bagian ini biasanya berisi informasi dasar dari objek tersebut. For example, if the report text discuss animals, the general grouping can include their scientific names, types of food, and the most well-known things or aspect of the object. Nah, misalnya report text yang membahas tentang hewan. Nah, ini tuh pengelompokan umumnya dapat meliputi nama ilmiahnya, terus juga ada jenis makanannya, dan hal atau aspek yang paling dikenal dari objek tersebut. And the second structure is description. Description is a part of the report text structure that contains a description of the object being discussed in more detail. For example, its physical and function, habitat, and lifespan. Nah, deskripsi ini tuh bagian struktur report text yang berisi penggambaran dari objek yang dibicarakan secara lebih rinci. Nah, misalnya nih, fisik dan fungsinya, terus juga ada habitat, dan lama masa hidupnya. Ini contoh bagian description dalam sebuah report text. It can grow up to 30 meter height. They have a single cylindrical trunk. At the top of the trunk there are pinnate leaves. They are about 3 to 4 meter long and the pinnate 60 to 90 centimeter long. The fruit is oval and the diameter is about 30 centimeters long. It has tight husks and a hard shell. Inside the shell there is white meat and sweet liquid. Nah, bisa tumbuh hingga 30 meter tingginya. Memiliki batang tunggal berbentuk silinder. Di bagian atas batang terdapat daun menyirip. Panjangnya sekitar 3 hingga 4 meter dan daun menyirip 60 hingga 90 cm.
Buahnya berbentuk oval dan diameternya sekitar 30 cm. Kulitnya tebal dan cangkangnya keras. Di dalam cangkangnya terdapat daging putih dan cairan manis. Nah, sebelum Miss masuk ke perbedaan teks report ini dan juga teks deskripsi, kita masuk ke dalam future language in report text. The first is simple present tense. Report text will use simple present tense or a condition that occurs in the present. Its characteristics are words such as often, usually, always, today, and so on. Jadi yang pertama itu menggunakan simple present tense. Nah, text report ini akan menggunakan simple present tense atau suatu kondisi yang terjadi di masa sekarang. Ciri-cirinya adalah kata-kata seperti sering, biasanya, selalu, hari ini, dan sebagainya. And the second is general nouns atau kata benda umum. Report text will explain general information based on facts. Therefore, the nouns used are also general. For example, lion, cat, dog, and so on. Nah, text report ini tuh akan menjelaskan informasi umum berdasarkan fakta. Nah, oleh karena itu, kata benda yang digunakan juga akan bersifat umum. Contohnya, singa, kucing, anjing, dan sebagainya. The third is linking verb atau kata kerja penghubung. Linking verbs are that function to connect other words. For example, is, are, am, and so on. Nah, kata kerja penghubung adalah kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata lainnya. Misalnya, is, are, am, dan sebagainya. And the last feature language of report text is technical terms atau istilah teknis. Report text also often use terms relate to the topic being discussed. For example, when you make a report text about animals, then in the text there must be terms about the animal. Nah, text report juga sering menggunakan istilah-istilah yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya, ketika kalian membuat teks report tentang hewan, nah maka di dalam teks tersebut pasti ada istilah-istilah tentang hewan tersebut. Okay, and the next is the difference between report text and descriptive text. Perbedaan antara report text dan juga teks deskripsi. Nah, perbedaannya itu apa sih? Karena sama-sama menjelaskan tentang objek secara umum. Nah, dari aspek delivering the information atau menyampaikan informasi di report text itu in general atau dalam bahasa umum. But in descriptive text in specific. Jadi dalam bahasa umum tetapi lebih spesifik. In aspect base of information in report text is fact from research. Jadi ini tuh fakta dari penelitian. But in descriptive text is fact and personal opinion. Jadi kalau di dalam descriptive text itu fakta juga, tetapi ada pendapat dari si penulis atau pendapat pribadi dari si penulis. Jadi itu perbedaan dari teks report dan juga teks deskripsi. Walaupun sama-sama menyampaikan hal yang umum, tetapi ada perbedaannya. Okay, and the next is example of report text. Nah, ini tuh menjelaskan tentang gajah. An elephant is the largest and strongest. Okay, and the next is example of
report text atau contoh dari text report. Nah, ini tuh menjelaskan tentang hewan, yaitu gajah. An elephant is the largest and strongest of all animals. It is a strange-looking animal that has thick legs, hoof sides and back, large hanging ears, a small tail, little eyes, long white tusks, and above all, the elephant has a long nose. The trunk. An elephant is commonly seen in a zoo. It has hard to find in its natural habitat. Gajah adalah hewan terbesar dan terkuat di antara semua hewan. Nah, ia adalah hewan yang tampak aneh, yang memiliki kaki tebal, sisi dan punggung besar, telinga besar yang menjuntai, ekor kecil, mata kecil, gading putih panjang, dan yang terpenting gajah memiliki hidung panjang, yaitu belalai. Gajah biasanya terlihat di kebun binatang, tetapi sulit ditemukan di habitat aslinya. Nah, ini tuh bagian dari general classification atau klasifikasi umum. And next is the trunk is the elephant peculiar feature. This trunk has various usage. The elephant draws up water by its trunk and can squirt the water all over its body like a shower bed. The elephant's trunk also leaves leaves and put them into its mouth. In fact, the trunk serves the elephant as a long arm and hand. An elephant looks very clumsy and heavy, and yet an elephant can move very quickly. The elephant is a very intelligent animal. Its intelligence combined with its great strength makes an elephant a very useful servant to man. Elephant can be trained to serve in various ways such as carrying heavy loads, hunting for tigers, and even fighting. An elephant is really a smart animal. Belalai merupakan ciri khas gajah. Belalai ini memiliki beberapa kegunaan. Nah, gajah mengambil air dengan belalainya dan dapat menyemprotkan air ke seluruh tubuhnya seperti bak mandi. Belalai gajah juga mengangkat daun dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Belalai gajah berfungsi sebagai lengan dan tangan yang panjang. Seekor gajah terlihat sangat kikuk dan berat, tetapi sebenarnya ia dapat bergerak sangat cepat. Gajah merupakan hewan yang sangat cerdas. Kecerdasannya yang dipadukan dengan kekuatannya yang besar membuat gajah menjadi pelayan yang sangat berguna bagi manusia. Gajah dapat dilatih untuk melayani dengan berbagai cara seperti membawa beban berat, berburu harimau, dan bahkan bertarung. Gajah benar-benar hewan yang cerdas. Okay class, this is not the end. Miss has put a last assignment in Google Classroom. Untuk assignment kali ini itu mencangkup materi meeting pertama sampai di meeting kelima di hari ini, yaitu di text report atau report text. Dan kalian bisa mengerjakannya melalui Google Classroom. Jangan lupa membaca instruksi soalnya dan good luck. Bye.